Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2179 Raja Naga menghormati prinsip pedang tak berperasaan. Alun-alun arai teleportasi Hidden Tiger Planet. Hu Yaner berdiri di belakang Duan Chengjian. Dia pikir dia sudah menang, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun pertahanan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Chengjian tiba-tiba akan menyerang. Tanda seru. Dia, yang tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tertegun sejenak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Orang-orang di sekitarnya tidak menyangka Duan Chengjian tiba-tiba berbalik dan melanjutkan serangannya. Ekspresi para murid sedikit berubah. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Namun, kekuatan tempurnya saat ini hanya pulih sekitar 2 gumpalan api surgawi. Pada jarak sedekat ini, dia sudah terlambat. Berhenti. Namun, pada saat ini, ekspresi para dewa yang bergegas mendekat sedikit berubah saat mereka melihat pemandangan ini. Penatua pertama dari ras surgawi pola rubah melambaikan tangannya, dan perisai kayu langsung muncul di depan Hu Yaner. KKK. Namun, meskipun tetua pertama dari ras dewa pola rubah telah menyalakan 7 gumpalan api dewa, pertahanan yang dia lepaskan dengan tergesa-gesa tidak terlalu kuat. Itu baru mencapai puncak alam setengah dewa. Gerakan pedang yang patah itu memiliki kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Pertahanannya sangat mendesak, dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuh Hu Yaner. Bang! Dalam sekejap, Hu Yaner memuntahkan darah. Yaner, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan hendak terbang. Namun, Hu Fei, yang lebih dekat dengannya, pergi dengan ekspresi sedih dan memeluk putrinya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Untungnya, saya baik-baik saja. Hu Fei melihat luka putrinya dan menghela nafas lega. Brengsek, Wang Xian menoleh dan menghela nafas lega saat melihat Hu Yaner baik-baik saja. Namun, pada saat berikutnya, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan pedang panjang berwarna abu-abu menembus pedang yang patah. Saudara Chengjian, hati-hati. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sekelompok anak nakal ini, pada posisi para dewa, ekspresi seorang lelaki tua sedikit berubah saat kemarahan muncul di wajahnya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan telapak tangan yang menyala menyerang pedang panjang abu-abu yang dilepaskan oleh Wang Xian. Bang! Apa? Telapak api mendarat di pedang panjang. Namun, yang mengejutkan lelaki tua itu adalah itu. Serangannya tidak sepenuhnya memblokir pedang panjang. Tidak baik. Pada saat ini, ekspresi Duan Chengjian sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mengelak ke samping. Namun, serangan kekuatan penuh Wang Xian, yang dipenuhi amarah, masih bukan sesuatu yang bisa dia hindari sepenuhnya meskipun sebagian besar kekuatannya telah berkurang. Ah! Jeritan keluar dari mulut pedang yang patah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa lengan yang terhubung ke pedang yang patah langsung dipotong dan jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Pria tua bersulam kepala harimau di kostumnya itu segera berdiri di depan pedang yang patah itu dan segera mengambil kedua lengannya dan menempelkannya. Dia mengerutkan kening dan melirik Wang Xian. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Mendesis. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak pernah menyangka Wang Xian benar-benar berani membunuhnya secara langsung. Apalagi, dia bahkan langsung memotong lengan Duan Chengjian. Kamu benar-benar memotong lenganku. Wajah Duan Chengjian dipenuhi keringat dingin. Dia meraung pada Wang Xian dengan ekspresi ganas dan geram. Tidak hanya aku ingin memotong lenganmu, aku juga ingin membunuhmu. Wang Xian berkata dengan dingin sambil berjalan lurus ke arahnya. Berhenti, beraninya kamu. Apakah Anda tidak ingat aturan dinasti harimau surgawi? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda? Pria tua yang berdiri di samping Duan Chengjian tampak sedikit malu sambil berteriak keras. Kamu seharusnya melihat dengan jelas apa yang terjadi barusan. Tidak perlu menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dia ingin bertarung, aku akan bermain dengannya. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang. Masalah ini benar-benar perlu dijelaskan kepada kami murid ras Hu Wen Celestial. Kakek Hu Yaner berjalan mendekat dengan ekspresi dingin.
Mereka sudah menyaksikan adegan tadi. Ketika dia melihat cucunya terluka, dia menatap Duan Chengjian dengan ekspresi dingin. Ketika Duan Chengjian melihat bahwa semua orang dari ras Hu Wen Celestial menatapnya dengan dingin, ekspresinya sedikit berubah. Dia sudah memotong lenganku. Apa lagi yang kamu mau? Dia berkata kepada kakek Huyan, dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia dikalahkan, tapi dia tidak mengaku kalah dan melancarkan serangan diam-diam. Dia melanggar aturan dan hanya kehilangan 2 lengan. Apakah Anda pikir masalah ini sudah selesai? Hu Dongyang dan yang lainnya juga menatap Duan Chengjian dengan dingin saat mereka berbicara. Mereka adalah murid dari ras Dewa Pola Rubah, jadi mereka secara alami berbicara untuk ras Dewa Pola Rubah. Aku tidak mengaku kalah dalam pertempuran barusan. Jangan berpikir bahwa aku takut padamu. Tuanku adalah Dewa Pedang Pembunuh. Tubuh Duan Chengjian bergetar saat dia menggeram dengan ekspresi malu. Saudara Duan Chengjian memiliki kekuatan Dewa Puncak. Dia mungkin sedikit ceroboh barusan. Orang ini telah memotong 2 lengannya. Mari kita lupakan masalah ini. Hu Jianming sedikit mengernyit dan berkata, itu benar, Hu Yaner juga tidak menderita banyak cedera. Apalagi Duan Chengjian tidak mengaku kalah dalam pertempuran tadi. Dia naif untuk berpikir bahwa dia telah menang. Itu benar. Bagaimana bisa ada pengumuman kemenangan sepihak dalam pertandingan sparring? Saat suara Hu Jianming turun, Putri Tian berlari dan beberapa lainnya berkata dari samping. Membunuh Dewa Pedang. Ketika Hu Fei dan yang lainnya mendengar nama ini, pupil mata mereka sedikit mengerut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dewa Pedang Pembunuh yang muncul lebih dari setahun yang lalu. Mata tetua pertama ras Hu Wen Celestial berkedip saat dia bertanya pada Hu Fei dan yang lainnya. Ini penatua pertama. Hu Fei menganggukkan kepalanya. Mari kita hentikan masalah ini. Mulai sekarang, semua murid akan bertarung satu sama lain. Perdebatan akan berakhir saat perdebatan berakhir. Seorang pangeran dari Hidden Tiger Planet angkat bicara. Chengjian, kamu baik-baik saja. Melihat masalah itu selesai, Putri Tian lari dan Hu Jian lainnya segera berjalan ke sisi Duan Chengjian. Saya baik-baik saja. Duan Chengjian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat jelek. Tunggu saja. Dia memelototi Wang Xian dengan wajah penuh kebencian dan menggeram dengan dingin. Saya pikir Anda ingin mati. Niat membunuh keluar dari mata Wang Xian. Baiklah, Xiao Xian, kemarilah. Hu Fei merasakan niat membunuh dari Wang Xian dan puas. Dia berteriak padanya. Wang Xian ragu sejenak dan berjalan mendekat. Mari kita lupakan masalah ini. Yaner tidak menderita luka serius. Tuan anak itu adalah Dewa Pedang Pembunuh Kehidupan. Dia sangat kuat. Hu Fei melihatnya berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Seberapa kuat? Wang Xian mengangkat alisnya. Ilmu pedangnya sangat menakutkan. Dia pernah membunuh 4 gumpalan Dewa Api Surgawi dalam sekejap. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan tidak mudah bergaul. Terlebih lagi, Dewa Pedang Pembunuh itu tampaknya memiliki beberapa saudara senior dan junior. Tentu saja, ras surgawi Pola Rubah kita tidak takut pada Dewa Pedang Pembunuh itu. Hanya saja kita belum mencapai tahap itu. Lagi pula, pedang patah itu juga merupakan murid elit dari dinasti Harimau Surgawi. Hu Fei berbisik, ayo jatuhkan. Penatua pertama dari ras surgawi Vena Rubah sedikit mengangguk. Dentang. Pada saat ini, suara metalik yang tajam datang dari cakrawala yang jauh. Semua orang merasakan pedang tajam di tangan mereka sedikit bergetar. 3 sosok terbang di atas pedang terbang mereka. Itu Dewa Pedang Pembunuh. Semua orang melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Bab 2180-2180 Raja Naga di bawah jalan pedang tanpa ampun. Dewa Pedang Pembunuh, dia benar-benar datang. Siapa 2 sosok di sebelahnya? Mereka berdua mengenakan pakaian emas yang sama. Apakah mereka sesama murid? Saat itu, Dewa Pedang Pembunuh membunuh 4 gumpalan Dewa Api Surgawi dengan 1 serangan pedang. Dia dikenal sebagai Dewa Pedang Pembunuh, Dewa Pedang. Aku mendengar bahwa Slayer Sword God memiliki kepribadian yang menyendiri dan tidak mudah bergaul. Saat itu, Pangeran dan yang lainnya ingin berteman dengannya, tetapi mereka tidak bertemu langsung dengannya. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia hanya memiliki 1 murid. Apakah Anda pikir dia akan membalaskan dendam muridnya? Tanda seru. Ketika mereka melihat ketiga sosok itu terbang dari cakrawala,
semua orang sedikit terkejut. Nama Slayer Sword God menjadi terkenal setahun yang lalu. Di seluruh planet harimau yang tersembunyi, kekuatannya pasti berada di puncak. Dua orang di samping Slayer Sword God juga memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Seluruh tubuh mereka seperti pedang tajam. Kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah darinya. Sekelompok dewa menoleh dan mengungkapkan ekspresi takjub. Mereka memang sangat kuat. Penatua pertama dari ras Celestial Polar Rubah melihat ke atas dan merasakan ketajaman yang berasal dari tubuh mereka. Dia berbicara perlahan. Tuan Pedang Patah ada di sini. Ketika para murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Satu persatu, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Sepupu, apakah menurutmu Master Pedang Patah akan menemukan masalah dengan Wang Xian ketika dia melihatnya terluka? Ketika Putri Tian berlari melihat pemandangan ini, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Aku tidak tahu. Hu Jianming mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak yakin tentang temperamen dan kepribadian Dewa Pedang Pembunuh. Namun, karena semua ahli ras Celestial Polar Rubah ada di sini, tidak ada yang terjadi. Dia berkata dengan ringan, itu benar. Putri Tian berlari mengangguk kecewa. Menguasai. Duan Chengjian melihat tuannya dan yang lainnya terbang dan segera pergi untuk menyambut mereka. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya di sebelah kiri memandang Duan Chengjian dan langsung bertanya ketika dia melihat luka di tubuhnya. Tuan, saya disergap dan lengan saya dipotong. Duan Chengjian menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Itu aura Raja Naga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Pria parubaya yang dikenal sebagai Dewa Pedang Pembunuh sedikit terkejut. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke bawah. Di sampingnya, dua pria parubaya menatap sosok Wang Xian dengan mata penuh hormat. Swoosh! Pedang pembunuh yang dewa buru-buru mengikuti dari belakang dengan tubuhnya sedikit membungkuk. Apa yang mereka lakukan? Mungkinkah pedang pembunuh yang dewa cari masalah dengan tunangan Huyan Er? Mustahil. Semua pakar dari ras Huwen Celestial ada di sini. Di bawah, ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang menakutkan lainnya terbang langsung menuju tunangan Huyan Er. Aku akan mencari masalah dengan mereka. Putri Tian berlari dan Gu Shaotian memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Anggota ras Huwen Celestial sedikit mengernyit. Kakak Wang Xian. Huyan Er pulih sedikit dan berjalan menuju Wang Xian dengan sedikit khawatir. Hehe, Wang Xian memandangi tiga orang yang terbang di atas dan malah menunjukkan senyuman. Dia memandang mereka dengan acuh tak acuh. Slayer Sword God dan yang lainnya mendarat di tanah dan mempercepat langkah mereka. Wang Xian maju dua langkah perlahan. Semua orang di sekitar melihat ke atas dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah Slayer Sword God benar-benar akan menyinggung ras Fox Pattern Celestial untuk muridnya? Namun, dengan kepribadian Slayer Sword God, itu sangat mungkin. Beberapa orang berpikir sendiri. Salam. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Dewa Pedang Pembunuh akan menghukum tunangan Huyan Er karena masalah muridnya. Adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang luar biasa lainnya berlutut di tanah dan berteriak keras. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Xian melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Salam, Raja. Mereka bertiga sedikit terkejut. Mereka terus berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Salam, Raja. Raja. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Mereka melihat pemandangan ini dengan bingung. Terutama anggota ras Huwen Celestial, Hu Fei, Hu Zi, dan Hu Yaner. Mereka membuka mulut sedikit dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa yang terjadi? Dewa Pedang, yang sangat terkenal bahkan raja dari planet harimau tersembunyi ingin berteman dengannya, sebenarnya sedang berlutut di depan Wang Xian. Dia bahkan memanggil Wang Xian sebagai raja secara langsung. Di belakangnya, Pedang Patah berjalan mendekat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia melihat pemandangan ini, wajahnya benar-benar membeku. Bagaimana ini mungkin? Kekuatanmu telah meningkat dengan cukup baik. Namun, ada yang salah dengan murid yang kamu ajar. Tatapan Wang Xian menyapu mereka bertiga.
Mereka bertiga secara alami adalah penjaga naga yang telah meninggalkan istana naga selama lebih dari 3 tahun. Mereka bertiga di depannya jelas yang lebih kuat di antara para pengawal naga. Wang Xian sangat puas dengan kekuatan mereka. Namun, dia sedikit tidak puas dengan murid-murid mereka. Dia bahkan sedikit tidak senang. Wang, ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Ekspresi penjaga naga di sebelah kiri berubah dan dia langsung berteriak. Setelah itu, dia langsung berdiri dan berbalik untuk melihat ke arah Duan Chengjian. Menguasai. Duan Chengjian melihat ekspresi dingin tuannya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berteriak pelan. Suara mendesing. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Dewa Pedang Pembunuh melambaikan tangannya ke arah pedang yang patah, dan pedang tajam melintas. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang panjang menembus pedang yang patah, dan kemudian cahaya keemasan menyapu tubuhnya. Weng, cahaya keemasan menyala, dan pedang yang patah itu benar-benar menghilang. Ah! Beberapa gadis pemalu melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Semua orang di sekitar mau tidak mau mundur selangkah. Setelah membunuh pedang yang patah, untaian pedang emas tajam berputar di sekitar Dewa Pedang Pembunuh. Semua orang bisa merasakan bahwa pancaran pedang di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Siapapun yang menyinggung raja akan dibunuh tanpa belas kasihan. Dia berbalik dan berlutut ke arah Wang Xian. Kamu telah mengambil satu langkah maju. Bangun. Wang Xian berkata perlahan kepada mereka. Ini adalah prinsip pedang tak berperasaan. Raja naga dihormati dan prinsip pedang tak berperasaan bisa membunuh siapapun. Mereka yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan akan membunuh siapa saja yang menyinggung Raja Naga. Ya, Raja. Ketiga penjaga naga itu mengangguk dan berdiri di belakang Wang Xian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai penjaga naga, mereka adalah penjaga Raja Naga yang paling setia. Ini, ketika mereka melihat Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang kuat lainnya berdiri diam di belakang tunangan Huyan Er, semua orang terkejut. Mereka memandang pemuda itu dengan linglung. Hanya dengan satu kalimat, Dewa Pedang Pembunuh membunuh muridnya sendiri dengan satu serangan. Mereka berdiri di belakang pemuda itu seperti penjaga. Siapa dia? Apa identitas tunangan Huyan Er? Bagaimana dia bisa memiliki bawahan yang begitu menakutkan? Itu adalah Dewa Pedang Pembunuh yang kuat. Tidak hanya kerumunan yang terkejut, bahkan Huyan Er, Hu Fei, Hu Zi dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan tak percaya. Bab 2181 apa identitasnya? Kakak Wang Xian, kamu adalah. Huyaner menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia membuka mulutnya dan merasa sangat asing saat melihat Wang Xian di depannya. Tanda seru. Tiga pembangkit tenaga listrik yang bahkan ditakuti oleh ayah dan kakek mereka sebenarnya berlutut di depannya. Apa identitasnya saat itu? Seorang kaisar dari dinasti Celestial. Ingatanmu tidak hilang. Hu Fei sedikit mengernyit saat dia menatap Wang Xian. Identitas Wang Xian mengejutkan mereka. Tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Wang Xian menatap mereka dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini semua berkat saudara laki-laki Wang Xian sehingga saudara perempuanku dapat mencapai puncak alam dewa. Pada saat ini, Hu Zi tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya pada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saudara Wang Xian sangat kuat. Dia berhasil meningkatkan kekuatanku ke puncak alam dewa hanya dalam 10 hari. Huyaner memandang Wang Xian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Aku benar-benar mengabaikan kultivasi Yaner dalam waktu sesingkat itu. Hu Fei tertegun saat dia melihat putrinya dengan linglung. Dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya, yang berada di tingkat pertama alam dewa, tiba-tiba akan naik ke puncak alam dewa. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh seluruh ras Hu Wen Celestial. Untuk mengasuh seorang murid dengan cepat, murid ini harus memiliki kemampuan pemahaman yang kuat. Dia mengerti putrinya. Kemampuan pemahamannya tidak buruk, tapi dia pasti tidak bisa mencapai level seperti itu. Namun, hanya ada satu kemungkinan baginya untuk secara paksa naik ke puncak alam setengah tubuh dalam waktu 10 hari. Bahan surgawi yang langka dan mistis serta harta duniawi. Biasanya, bahkan dewa akan memata-matai hal-hal seperti itu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar percakapan mereka, pandangan mereka juga tertuju pada Huyaner. Para dewa tercengang, dan para murid menyaksikan dengan iri.
10 hari untuk menaikkan setengah langkah ke puncak alam setengah dewa adalah hal yang menakutkan. Namun, hal yang paling patut ditiru adalah tunangan Huyaner tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Dewa Pedang Pembunuh memiliki kekuatan setidaknya 5 gumpalan api dewa, namun dia langsung berlutut dan memproklamirkan dirinya sebagai raja. Orang bisa membayangkan latar belakangnya. Dia jelas tidak lebih lemah dari ras Hu Wen Celestial saat ini. Bahkan, dia jauh lebih kuat. Putri Tian berlari dan Gu Shaotian menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kakak Wang Xian, apakah kamu akan pergi? Huyaner melihat ketiga penjaga naga di belakangnya dan bertanya dengan cemberut. Aku juga akan pergi ke Valen Immortal Island. Terlebih lagi, aku kebetulan bertemu dengan mereka bertiga. Wang Xian menggelengkan kepalanya padanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Oh, Huyaner bersinar, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Wang Xian berbicara dengan Huyaner, Hu Fei, dan yang lainnya sebelum berjalan ke samping. Pemuda ini tidak sederhana, dia tidak berada di puncak kekuatan fisiknya. Menilai dari tindakannya barusan, dia pasti telah menyalakan api suci. Ketika sesepuh agung dari ras Hu Wen Celestial melihat Wang Xian pergi, dia berjalan mendekat dan berbicara dengan Hu Fei, Huyaner, dan yang lainnya dengan tenang. Tetua Agung, dia dijemput oleh kakakku dan aku di suatu tempat di keluarga kami. Saat itu, dia terluka. Huyaner berkata dengan lembut. Hehe, ini hal yang bagus. Sejak zaman kuno, para pahlawan tidak dapat mengatasi penghalang kecantikan. Little Yan Er sangat cantik. Huyaner, yang memiliki senyum di wajahnya, berkata. Bahkan sikapnya jauh lebih baik. Ini bukan hanya karena kekuatan Huyaner saat ini di puncak alam setengah dewa, tetapi juga karena pemuda misterius itu. Jika Huyaner benar-benar menikahi pemuda itu akan sangat bermanfaat bagi ras Celestial Polar rubah mereka. Huyaner membuka mulutnya dan wajahnya sedikit merah. Namun, dia sedikit gugup saat ini. Dia tidak menyangka Wang Xian begitu misterius dan kuat. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjemput pemuda misterius seperti itu, Yaner. Rukun dengannya di masa depan. Kakek akan mendukungmu. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata dengan semangat membara di hatinya. Dia adalah pemimpin dari keluarga cabang ras Celestial berpola rubah. Namun, kekuatannya hanya cukup untuk menyalakan 3 gumpalan api suci. Jika cucunya dapat menemukan pacar dengan latar belakang yang begitu kuat, itu akan lebih bermanfaat bagi keluarga cabang mereka. Huyaner menundukkan kepalanya dan memain-mainkan sudut bajunya. Dia mengangkat kepalanya dan mencuri pandang pada Wang Xian. Melihat punggungnya, dia bisa merasakan aura superioritas. Ini membuatnya semakin cemas. Di sekitarnya, kekuatan dinasti harimau surgawi sedang melihat ke arah itu dan berdiskusi dengan suara rendah. Apakah kalian juga akan pergi ke Valen Immortal Island? Wang Xian berjalan ke samping dan bertanya pada mereka bertiga. Itu Raja Naga. Raja Naga, kami telah menerima berita dari klan lain bahwa pemimpin ingin kita semua pergi ke Valen Immortal Island. Pemimpin tampaknya telah memasuki pulau lebih cepat dari jadwal. Penjaga naga melapor ke Wang Xian. Apakah kamu kehilangan banyak penjaga nagamu? Seberapa jauh Anda berkembang dalam kultivasi prinsip pedang tak berperasaan? Wang Xian mengangguk dan bertanya kepada mereka. Dari 2.500 pengawal naga, kami kehilangan sekitar 500 dari mereka. Namun, kami telah menggunakan cabang pohon dari pohon yang mengembalikan jiwa untuk menyerap jiwa mereka. Sekarang, kami bertiga telah mencapai level yang lebih tinggi dalam prinsip pedang tak berperasaan. Saya yakin kita bisa bertarung 2 level di atas kita. Penjaga naga menjawab, oh, kita bisa melawan 2 level di atas kita tanpa mencapai kesempurnaan. Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut dan puas di matanya. Dari 3 penjaga naga di depannya, 2 dari mereka telah menyalakan 3 gumpalan api suci dan salah satu dari mereka telah menyalakan 4 gumpalan api suci. Dengan kata lain, mereka memiliki kekuatan tempur 5 gumpalan api surgawi dan 6 gumpalan api surgawi. Tampaknya penjaga naga dilahirkan untuk menumbuhkan prinsip pedang tak berperasaan. Wang Xian berkata dengan lemah. Terima kasih atas pujianmu, Raja Naga. 3 pengawal naga berkata dengan senyum di wajah mereka. Kakak Wang Xian, formasi sudah selesai.
Kita pergi sekarang. Pada saat ini, suara Hu Yaner terdengar. Yang akan datang. Wang Xian mengangguk dan segera berjalan. Apakah kamu akan mengikuti kami sepanjang jalan? Hu Yaner melihat Wang Xian berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Mengapa? Apa kau akan mengusirku? Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku hanya... Hu Yaner buru-buru menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita bicarakan setelah lukaku pulih sepenuhnya. Wang Xian memotongnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, ayo pergi. Hu Yaner mengangguk sambil tersenyum. Adik laki-laki, ayo pergi. Di kursi depan, sesepuh agung dari ras Huwen Celestial menyapa Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Oke, terima kasih. Wang Xian memandang Hu Yaner, menganggukkan kepalanya, dan mereka berdua berjalan mendekat. Di sekitarnya, semua orang melihat dari waktu ke waktu. Sekelompok murid sudah mengerti bahwa pemuda itu tidak lagi setingkat dengan mereka. Bahkan Hu Yaner telah bangkit. Untungnya, saya tidak memprovokasi pemuda itu saat itu. Jika saya memprovokasi dia, saya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Hu Dong yang merasa beruntung. Untungnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya saat itu. Jika dia mencari masalah dengan pemuda itu, maka dia akan mendapat masalah. Semua orang melangkah ke barisan dan menuju ke Pulau Dewa Abadi yang jatuh. Bab 2182-2182 Penjaga Naga. Planet pantai lainnya terletak di tepi terjauh dari wilayah tengah wilayah barat. Lebih jauh ke timur, ada kekosongan miliaran kilometer. Di sisi lain dari kehampaan, ada wilayah bintang pusat. Ketika Wang Xian dan yang lainnya diteleportasi ke planet pantai lain, mereka dikelilingi oleh orang-orang. Tanda seru, terutama di sekitar formasi teleportasi, ada satu orang setiap 2-3 meter. Itu sangat ramai. Ada juga bangunan yang hancur di samping. Jelas, ada konflik di sini sekarang. The Fallen Immortal Island terletak di antara wilayah barat dan wilayah tengah. Kita harus terbang. Penatua Agung berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Ayo pergi. Kita harus segera bergegas. Dinasti Harimau Surgawi kita telah menduduki posisi di sana. Salah satu pangeran berkata, ayo. Kelompok itu tidak tinggal di planet pantai lain dan terbang langsung ke kehampaan. Di sekitar mereka, banyak orang juga terbang ke dalam kehampaan. Sekilas, kekosongan itu padat dengan orang. Meskipun makam dewa adalah kesempatan besar, mereka yang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang yang menerobos masuk hanya akan menjadi umpan meriam. Seorang pangeran memandangi orang-orang yang padat di sekitarnya, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Jika ada kesempatan bersama kita, kita mungkin bisa terbang ke langit sekaligus. 3 dari 5 dewa-dewa dari medan bintang kita yang tak terbatas telah membubung ke langit di makam surgawi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin mencapai alam dewa-dewa yang kekal langkah demi langkah. Penatua pertama berkata perlahan. Para dewa di sekitarnya mengangguk dengan acuh tak acuh. Banyak orang tahu bahwa mereka hanyalah umpan meriam di masa lalu, tetapi mereka tetap melakukannya. Peluang biasanya diperoleh melalui pertempuran. Setidaknya ada 50 hingga 60 faksi kuat yang berkumpul di Fallen Immortal Island. Jumlah orang yang tidak terspesialisasi mungkin mencapai lebih dari 100 juta. Ras Celestial berpola rubah kami dan dinasti Harimau Surgawi bersatu dan hampir tidak dapat dianggap sebagai faksi kelas 1. Namun, meski begitu, kita tidak bisa berada di peringkat 10 besar di Fallen Immortal Island. Ketika kita sampai di sana, kita harus tetap low profile. Hu Fei mengingatkan Wang Xian, Hu Yaner, Hu Zi, dan yang lainnya dengan suara rendah. Ini ayah. Hu Zi, Hu Yaner, dan yang lainnya menganggukkan kepala. Wilayah tengah adalah wilayah terbesar dan terkuat di antara 5 wilayah utama. Master abadi yang mengguncang wilayah tengah adalah Master Bintang 7. Namun, Master Bintang 7 menempati 1/5 dari wilayah tengah. Sisa wilayah itu terbagi di antara kekuatan-kekuatan besar. Dengan munculnya makam dewa, semua kekuatan di wilayah barat menyerbu masuk, dan kekuatan di wilayah tengah datang dengan kekuatan penuh. Siapa yang akan merindukan makam surgawi guru surgawi abadi? Kelompok itu dengan cepat terbang ke Void. 10 menit kemudian, tetua pertama membuka kerajaan surgawi dan memimpin mereka maju. Meski begitu, butuh lebih dari 10 jam untuk tiba.
Apakah itu makam dewa? Dekat dengan Valen Immortal God Island, Huyaner melebarkan matanya dan melihat ke depan. Di kehampaan di depan mereka, ada banyak pulau megah dan luas yang melayang di langit. Ada lebih dari 20 pulau yang terhubung bersama. Melihat dari jauh, itu membuat jantung seseorang berdebar. Pada saat ini, ada banyak meteorit yang mengelilingi sekitar 20 pulau yang megah. Ada banyak orang di setiap meteorit. Terletak di tengah barat, tempat terdekat dengan Valen Immortal Island, sebuah benua dengan radius 1000 km melayang di tengahnya. Di atas benua ini, ada bendera yang berkibar. Gambar rubah surgawi berekor 2. Itu adalah kekuatan rubah kembar abadi yang mengguncang wilayah barat. Guru surgawi rubah kembarnya, dan bahkan satu-satunya guru surgawi wanita di antara 5 guru surgawi agung. Rubah kembar abadi dan 7 bintang abadi sudah ada di sini. Aku ingin tahu apakah dewa-dewa dari Starfield lain ada di sini. Penatua pertama melihat ke depan dan bergumam. Penatua pertama, ayo pergi ke sana. Seorang pangeran memimpin jalan dan ribuan orang terbang menuju meteorit. Ada banyak bangunan di meteorit besar itu. Dari waktu ke waktu, suara pertempuran terdengar dari sekitarnya. Beberapa orang bentrok satu sama lain. Orang-orang mengabaikan mereka dan langsung pergi ke meteorit itu. Pergi ke tempat tinggal sementara dulu. Semua murid menunggu pesanan kami. Di meteorit itu, ada orang yang menyambut mereka. Para pemuda yang mengenakan pakaian berkepala harimau menggiring mereka menuju kediaman. Dewa-dewa lain berjalan menuju aula besar di tengah. Yaner, temani Xiao Xian. Hu Fei menginstruksikan putrinya. Oke, Hu Yaner menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian yang ada di sampingnya. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia dan Hu Yaner berjalan menuju sebuah tempat tinggal. Bangunan di meteorit ini secara alami tidak bisa dibandingkan dengan lingkungan hidup ras Hu Wen Celestial. Setiap orang memiliki kamar dan itu sedikit buruk. Bisakah kita menghubungi klan lain? Wang Xian bertanya pada 3 penjaga naga. Raja Naga, kita bisa menghubungi mereka. Namun, kami tidak dapat menghubungi pemimpin saat ini. Klan ikan pedang emas lainnya berada di seberang kita. Itu tidak terlalu jauh. Kita bisa berteleportasi secara langsung. Penjaga naga menjawab. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan pergi ke kamar sebelah untuk mengetuk pintu Huyan. Aku punya beberapa hal untuk dihadiri. Saya akan kembali paling lama 4-5 jam. Wang Xian berbicara langsung sebelum dia membuka pintu. Ah, kalau begitu, saudara Wang Xian, berhati-hatilah. Hu Yaner membuka pintu dengan cepat dan berkata kepadanya sambil menatapnya. Jangan khawatir. Wang Xian mengangguk padanya dan mengikutinya ke kamar. Ayo pergi. Wang Xian merasakan posisi penjaga naga dengan hati-hati dan sosoknya langsung menghilang. Berdengung, sosok Wang Xian muncul di meteorit. Ada lebih dari 2000 orang duduk bersila di atas meteorit itu. Sebuah pedang tergantung di depan mereka dan memancarkan aura dingin. Munculnya Wang Xian dan yang lainnya membuat semua orang di sekitarnya membuka mata. Gelombang sinar pedang yang menakutkan melayang di udara. Salam, Raja Naga. Saat berikutnya, 2000 sosok merasakan aura Wang Xian. Wajah mereka terbakar panas saat mereka segera membungkuk padanya. Bangun! Tatapan Wang Xian menyapu para penjaga naga dan wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Ketika dia pergi, hanya 13 pengawal naga yang menyalakan api suci mereka. Sekarang, ada 25 penjaga naga yang menyalakan api suci mereka di sekitarnya. Namun, penjaga naga itu tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya menyalakan 4 gumpalan api suci. Sudah sulit bagi kalian semua selama 3 tahun terakhir. Wang Xian memandang mereka dan berkata perlahan. Kami seperti kuda emas dan besi, berkeliaran di langit berbintang. Aku hanya berharap kita bisa menjadi pengawal naga yang berkualitas. Semua pengawal naga meraung dengan suara rendah. Dalam 3 tahun ini, kalian semua telah mampu mencapai level seperti itu tanpa bantuan Istana Naga. Ini sangat bagus. Kalian seharusnya mengumpulkan banyak sumber daya, kan? Saat aku memanggil Istana Naga, kalian bisa memasuki Istana Naga dan mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Wang Xian berbicara kepada mereka perlahan. Itu Raja Naga. Para penjaga naga mengangguk dengan hormat. Baiklah, ayo masuk. Tubuh Wang Xian bergetar saat Istana Naga perlahan muncul. Pengawal naga segera memasuki Istana Naga. Perdana Menteri Gui,
beri aku semua sumber daya yang disimpan Istana Naga. Wang Xian berdiri di atas meteorit itu dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat aura agung dan makam dewa yang luas. Pada saat ini, dia harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk pulih dari lukanya. Bab 2183 Warisan Makam Dewa 2183. Fiuh. Wang Xian duduk bersila di atas meteorit dan memasukkan ramuan dan pil surgawi ke dalam mulutnya satu persatu. Sumber daya ini hampir semuanya dikumpulkan oleh Istana Naga selama periode waktu ini. Tanda seru, cedera dari serangan diam-diam Dewa Petir Lord terakhir kali terlalu parah. Menghadapi dewa-dewa, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kerajaan surgawinya. Sejumlah besar sumber daya diubah menjadi energi naga dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Sementara itu, di Istana Naga, pengawal naga telah mengubah semua sumber daya yang telah mereka peroleh selama 3 tahun terakhir menjadi kekuatan mereka sendiri. Peningkatan kali ini jelas merupakan metamorfosis bagi mereka. Setelah 3 tahun berpetualang, mereka telah kehilangan hampir 1/5 dari 2.500 pengawal naga. Bisa dibayangkan betapa kejamnya pelatihan mereka. Aku akhirnya pulih. 3 jam kemudian, Wang Xian membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Dia meregangkan tubuhnya dan mengamati sekelilingnya. Dia memetik buah janin biasa dari Istana Naga. Mengambil buah janin biasa dapat meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat ada banyak kekuatan kuat di sekitarnya. Mereka dikumpulkan oleh kekuatan utama dari 2 wilayah. Ada banyak ahli seperti awan, dan pilihan surga mendominasi. Weng. Pada saat ini, seluruh pulau Dewa Abadi yang jatuh di depannya tiba-tiba bergetar. Gelombang energi agung yang dikaitkan dengan bumi menyebar ke segala arah. Auman mengaum-mengaum. Tiba-tiba, di Pulau Dewata di tengah, raksasa yang terkondensasi dari energi yang dikaitkan dengan bumi muncul di langit di atas Pulau Dewata. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di makam surgawi? Sejak kejadian itu, sepertinya tidak ada yang bisa memasuki makam surgawi. Makam dewa telah mengalami perubahan. Mungkinkah mereka bisa memasuki makam surgawi? Suara kaget terdengar. Di meteorit, banyak ahli terbang menuju Valen Immortal Divine Island. Wang Xian mengangkat alisnya. Matanya berbinar saat dia menatap hantu raksasa yang mengambang di Valen Immortal Divine Island. Pada saat yang sama, sosok-sosok diusir dari bagian dalam Valen Immortal Island. Situasi ini mirip dengan makam gunung di bumi. Seorang pria parubaya dengan pedang tajam di tangannya diusir. Dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah jelek. Dia adalah salah satu orang pertama yang menemukan makam surgawi ini. Namun, dia telah berada di sana selama hampir 2 bulan dan masih tidak dapat mencapai Pulau Dewa Tengah. Warisan itu bukan miliknya. Dalam situasi ini, seseorang pasti telah memperoleh warisan di dalam. Dia menatap ke depan dengan tenang. Kakak Aojian, kamu juga keluar. Pada saat ini, seorang lelaki tua diusir dari makam dewa yang jaraknya belasan kilometer dan berkata kepadanya. Ya, pria parubaya itu adalah Aojian, yang telah memasuki makam dewa sebelumnya. Dia menatap lelaki tua itu dan mengangguk perlahan. Saya tidak tahu mengapa makam surgawi tiba-tiba mengusir kami. Mungkinkah seseorang telah memperoleh warisan di dalamnya? Mata pria tua itu berkedip. Dia menatap ke depan dan mencoba masuk, tetapi dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Itu mungkin. Aojian berkata dengan acuh tak acuh. Saya percaya panen saudara Aojian di dalam tidak buruk, bukan? Apakah Anda ingin datang ke sekte surgawi yang memenuhi langit untuk duduk? Orang tua itu mengundang Aojian dengan senyum di wajahnya. Tidak, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aojian menggelengkan kepalanya. Hehe, itu bagus. Di masa depan, saya menyambut saudara Aojian ke sekte kami sebagai tamu. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arahnya dan langsung pergi. Tatapan Aojian menyapu dan melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat pergi. Hahaha, aku awalnya setitik debu, bukan? Aku gunung, aku yang terpilih, aku dewa-dewa abadi, hahaha. Pada saat ini, di Pulau Dewa di tengah kepulauan abadi yang jatuh, seorang pemuda dengan semangat tinggi berdiri di tengah aula besar. Dia menatap sosok yang menjulang di depannya dan tidak bisa menahan tawa liar. Saat ini,
dia sangat ingin menari bahagia dan mencium tangan Dewi Takdir. Dia benar-benar ingin melayang di langit di atas makam dewa dan memberitahu dunia bahwa semua orang yang hadir di sini adalah sampah, termasuk penguasa abadi dari lapangan bintang tanpa batas. Mereka semua adalah sampah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana dewa-dewa termuda lahir. Bas-bas. Di atas meteorit, Wang Xian memandangi makam dewa di depannya. Hatinya tiba-tiba bergerak saat dia melihat sosok. Apakah dia keluar? Wang Xian melihat sosok itu dengan senyum di wajahnya. Ao Jian juga merasakan aura Wang Xian di depannya. Dia mempercepat dan terbang. Raja Naga. Setelah melihat Wang Xian, Ao Jian segera terbang dengan senyum di wajahnya dan berlutut dengan hormat di depannya. Bangun! Apa yang terjadi di makam surgawi? Wang Xian melambaikan tangannya ke arahnya dan bertanya. Raja Naga, situasi ini mirip dengan situasi di bumi. Saya menduga bahwa seseorang telah mewarisi warisan dari dewa yang kekal. Ao Jian berkata dengan binar di matanya. Apakah seseorang mewarisinya? Bagaimana kabarmu di sana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, aku telah memperoleh cukup banyak. Ao Jian tersenyum. Saya telah memperoleh cukup banyak dalam 3 tahun terakhir. Sekarang, prinsip pedang tak berperasaanku telah ditingkatkan. Saya bisa bertarung 2 tingkat lebih tinggi. Sekarang, saya telah menyalakan 7 gumpalan api suci. Sumber daya di tanganmu seharusnya cukup untuk meningkatkan 1 level. Masuki istana naga terlebih dahulu dan tingkatkan kekuatanmu ke puncak negara ketuhanan. Wang Xian mengangguk puas dan menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Ao Jian menganggukkan kepalanya dan segera memasuki istana naga. Sepertinya aku menyia-nyiakan perjalananku. Wang Xian memandangi makam dewa di depannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemungkinan mendapatkan warisan di makam dewa terlalu rendah. Tidak hanya dia harus memiliki kekuatan, tetapi dia juga harus dipilih oleh dewa yang jatuh. Hampir tidak mungkin bagi seorang pembudidaya unsur logam untuk mendapatkan warisan makam dewa unsur bumi. Wang Xian melihat waktu dan menginstruksikan Perdana Menteri Gui yang berada di istana naga kerajaan surgawi. Kemudian, dia berteleportasi ke tempat Huyan Er dan yang lainnya. Berdengung. Ketika Wang Xian tiba, dia memperhatikan bahwa ada sekitar 7 hingga 8.000 murid berdiri di atas meteorit tersebut. Mereka sedang melihat lokasi makam surgawi. Wang Xian menemukan lokasi Huyan Er dan terbang sambil tersenyum. Kakak Wang Xian, kamu di sini. Huyan Er tersenyum saat melihat Wang Xian tiba. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Wang Xian mengangguk padanya dan bertanya. Sekelompok ahli negara yang saleh dari ras Huwen Celestial dan dinasti Harimau Surgawi pergi untuk memeriksa situasinya. Kami para murid di sini untuk melihatnya. Huyan Er tersenyum dan berkata. Kemarilah sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Wang Xian melihat sekeliling dan berkata kepada Huyan Er. Apa itu? Mata Huyan Er berbinar saat dia berkata dengan wajah memerah. Apakah pemuda misterius yang membuat Dewa Pedang Pembunuh memanggilnya sebagai rajanya? Di tengah, beberapa putra dan dewi surgawi dari keluarga kerajaan dinasti Harimau Surgawi memandang Wang Xian dan Huyan Er dan bertanya dengan lembut ke samping. Ya, putra dewa, itu pemuda itu. Huyan Er mampu mencapai puncak alam setengah dewa karena dia. Bab 2184-2184 Dewa Tuhan. Huyan Er saat ini bisa dianggap agak terkenal di seluruh dinasti Harimau Surgawi. Dia memiliki kekuatan setengah tubuh puncak pada usia yang begitu muda. Di seluruh dinasti Divine Tiger, dia pasti salah satu yang terbaik. Secara khusus, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Duan Chengjian. Dia juga memiliki tunangan dengan identitas misterius dan kuat. Ini membuatnya cukup terkenal di antara murid inti dari dinasti Harimau Surgawi. Tanda seru. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia menarik perhatian banyak orang. Beberapa putra dewa inti dari kerajaan Harimau Surgawi bahkan tergoda olehnya. Namun, setelah mengetahui tentang tunangannya yang misterius, mereka menyerah pada ide ini. Beberapa murid menatap Wang Xian, sengaja atau tidak sengaja, mata mereka berbinar. Makanlah buah ini. Ini akan sangat membantu untuk kultivasi Anda di masa depan. Wang Xian mengeluarkan buah itu dan menyerahkannya pada Huyan Er. Harta macam apa ini? Huyan Er bisa merasakan cahaya yang dalam dan energi yang dipancarkan dari buah.
Atribut kayu di tubuhnya gelisah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Xian. Makan itu. Setelah kamu mengkonsumsinya, kamu seharusnya bisa menyalakan api suci dalam waktu singkat. Selain itu, kultivasi Anda di masa depan akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Wang Xian tersenyum padanya. Ini, terlalu berharga, kenapa kamu begitu baik padaku? Anak asap rubah sedikit menundukkan kepala, katakan padanya dengan suara rendah. Kamu telah menyelamatkan hidupku, tentu saja kamu harus membalasku. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Buah itu diletakkan di sebelah wajah kecilnya, dan dia memberi isyarat padanya. Mata Huyan Er sedikit menyipit, senyum memiliki sepasang gigi harimau, ke arah gigitan ban layanan. Buah itu meleleh di mulutnya dan langsung masuk ke tubuhnya. Energi atribut kayu yang agung melonjak di tubuhnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan membawa buah itu ke dalam ruangan. Dia berdiri di samping dan menatapnya. Hanya Xiaoran dan adik perempuan Xiaoran yang pernah mengkonsumsi buah itu sebelumnya. Namun, keduanya bukanlah atribut kayu. Mengkonsumsi buah hanya dapat meningkatkan persepsi mereka, tetapi tidak meningkatkan spiritualitas mereka. Spiritualitas adalah kontrol dan persepsi kultivator atribut kayu terhadap atribut kayu. Atribut kayu agung di dalam buah biasa juga akan langsung hilang. Huaer Duoer juga telah mengkonsumsi buah biasa, dan sebagai hasilnya, kekuatannya meningkat pesat. Huyan Er sama dengan Huaer Caier. Dia adalah atribut kayu dan bisa menyerap energi di dalamnya. Atribut kayu yang agung menyapu tubuhnya, menyebabkannya memancarkan kilau seperti batu giok. Semua kotoran di tubuhnya dihilangkan. Aura alami dipancarkan dari tubuhnya. Wang Xian perlahan meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. Energi dan aura pohon leluhur mengalir ke tubuhnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tubuh Huyan Er mengeluarkan suara khusus. Tongkat kayu di tangannya benar-benar bertunas. Bunga seperti batu giok perlahan tumbuh dari atas tongkat kayu. Aroma alami dipancarkan dari tubuhnya. Fisik khusus. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap Huyan Er. Transformasi buah vivipar, ditambah dengan pengasuhan tubuh Huyan Er yang terus-menerus oleh Wang Xian dengan pohon leluhur selama periode waktu ini, telah menghasilkan perubahan besar pada tubuhnya hari ini. Dia menarik telapak tangannya dan mengukurnya. Di sekitar Huyan Er, rumput hijau tumbuh dari kesunyian meteorit. 10 menit kemudian, Huyan Er perlahan membuka matanya. Dia menatap Wang Xian di depannya dengan senyum di wajahnya. Saat senyumnya mekar, tongkat kayu di tangannya perlahan mekar. Bunga mekar dengan senyuman. Huyan Er tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia menatap staf di tangannya dengan bingung. Setelah itu, dia mengukur tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Saudara Wang Xian, mengapa saya merasa telah mengalami perubahan besar? Huyan Er menyentuh tubuhnya dengan wajah penuh keterkejutan. Dia bahkan menggaruk ekor hijau zamrudnya dengan wajah agak merah. Dibandingkan dengan masa lalu, dia telah berubah terlalu banyak. Di masa lalu, dia terlihat seperti putri kecil yang lembut. Sekarang, temperamennya seperti dewi dari 9 surga. Ini adalah hal yang baik. Berapa lama yang Anda butuhkan sebelum Anda dapat menyalakan api surgawi? Wang Xian bertanya padanya. Saya merasa bisa menyalakan api surgawi sekarang. Mata Huyan Er berbinar saat dia berkata dengan gembira. Baiklah, aku akan membangun kerajaan dewa untukmu setelah beberapa waktu. Wang Xian mengangguk puas. Tidak perlu untuk itu. Ras Huwen Celestial kita harus memilikinya. Huyan Er berkata dengan kepala tertunduk. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan datang dari lokasi makam surgawi. Meteorit yang ditumpangi Wang Xian mau tidak mau terguncang. Wang Xian meraih lengan Huyan Er dan melangkah keluar ruangan. Dia melihat ke arah makam dewa. Ya dewa, dewa yang kekal telah bergerak. Ada tuan yang bergerak. Lihat ketiga sosok itu. Ketika mereka keluar dari ruangan, mereka mendengar seruan para murid dari dinasti Harimau Surgawi datang dari depan. Wang Xian menoleh. Ketika dia melihat 3 sosok di langit yang memancarkan aura yang besar dan perkasa, dia sedikit menyipitkan matanya. Dalam kehampaan di atas Valen Immortal Island, sesosok perkasa berdiri di langit. Seekor rubah surgawi dengan 2 ekor memiliki tubuh setinggi 10.000 meter.
Kedua ekornya bergoyang dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Sosok dengan 7 meteorit berat di atas kepalanya dan tubuh yang mengeluarkan aura berat. Meskipun tingginya hanya sekitar 2 meter, itu seperti gunung yang tercermin dalam pikiran seseorang dalam sekejap. Yang terakhir adalah binatang surgawi yang jauh biadab. Itu adalah sosok yang menakutkan dengan tinggi sekitar 20.000 meter. Seluruh tubuhnya tertutup sisik padat dan memiliki 18 cakar tajam. Wajahnya biadab namun tidak kehilangan martabatnya. 3 tubuh besar sedang menyerang makam dewa di bawah. Rubah kembar, kamu dan aku akan bergandengan tangan dan menempati makam dewa ini. Di langit di atas makam dewa, sebuah suara tiba-tiba keluar dari mulut 7 meteor di atas. Suara itu besar dan perkasa. Kekekeke, kenapa? Seven Star, kamu anjing, kamu masih ingin mengusirku. Apakah Anda ingin melihat apakah si cantik rubah ini berani menyinggung dewa-dewa tanpa alasan? Sosok besar dan buas itu berteriak sembrono. Beberapa hari yang lalu, ada desas-desus bahwa dewa-dewa lahir di laut tanpa segel. Sepertinya itu benar. Namun, aku tidak akan mencampuri dendam di antara kalian berdua. Jika kalian berdua memiliki dendam, sebaiknya kalian pergi ke kehampaan dan bertempur hebat. Tuan Dewa Rubah Ganda berkata dengan dingin. Kedua ekor raksasanya bergoyang. Salah satunya berwarna merah menyala sedangkan yang lainnya berwarna hijau zamrud. Aliran energi langsung meledak menuju makam dewa di bawah. Kakak, energi di langit di atas pulau dewa dihancurkan. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke bawah. Dewa bintang 7 dewa, yang memiliki 7 meteorit di atas kepalanya, mendengus pelan. Dia melirik dengan dingin ke arah makhluk besar dan ganas itu, dan matanya tertuju pada pulau dewa di tengah. Dia melambaikan tangannya, dan aliran energi mengerikan mendarat di pulau utama. Hehehe, makhluk menakutkan itu tentu saja adalah kepiting, yang telah meninggalkan istana naga. Kepiting Ao awalnya memiliki kekuatan puncak dewa. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, laut yang tak terbatas telah dikuasai olehnya, dan kekuatannya telah naik ke ranah dewa-dewa yang abadi. Bab 2185 Murid Dewa-Dewa. Kebangkitan kepiting Ao memiliki dampak terbesar pada dewa-dewa bintang 7, yang juga berlokasi di wilayah tengah. Apalagi setelah ledakan di makam dewa, ada dewa bintang 7 abadi yang memprovokasi Ao kepiting. Kepiting Ao langsung membunuhnya. Tanda seru. Setelah dewa bintang 7 dewa mengetahuinya, dia sangat marah dan segera bergerak untuk menghukum Ao kepiting. Namun pada akhirnya, Ao Crab langsung meledak dengan kekuatan dewa-dewa yang abadi, membuat wajah dewa-dewa bintang 7 menjadi sangat jelek. Dewa-dewa, wilayah tengah sebenarnya telah melahirkan dewa-dewa. Dalam radius puluhan juta kilometer, ratusan juta orang mendengar suara di langit di atas pulau dewa abadi yang jatuh. Ketika mereka melihat sosok besar dan asing itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget. Kelahiran dewa-dewa adalah masalah besar bagi seluruh medan bintang yang tak terbatas. Munculnya dewa-dewa bahkan bisa mengubah seluruh struktur bidang bintang yang tak terbatas. Ledakan. Di pulau utama Valen Immortal God Islands, serangan dewa bintang 7 Lord mendarat di pulau itu, menyebabkan getaran yang luar biasa. Namun, setelah serangan itu, pulau utama tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sejumlah besar energi memblokir serangannya. Satu bintang, jatuh. Tatapan dewa-dewa bintang 7 terfokus, dan sebuah meteorit di belakangnya langsung jatuh ke bawah. Ledakan. Getaran besar terasa sekali lagi. Gelombang udara yang kuat menyebabkan meteorit terbang mundur. Bahkan meteorit tempat Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju kehampaan di belakang mereka. Hati-hati, meteorit di depan menabrak kita. Seruan para murid terdengar dari depan. Wang Xian memegangi Huyaner saat dia melihat ke arah langit di atas makam dewa dalam keadaan linglung. Serangan 7 bintang Divine Lord masih gagal menembus pertahanan Divine Tomb. Kekekeke, sepertinya dewa yang mati di masa lalu ini sangat kuat. Kepiting Ao menoleh dan tertawa terbahak-bahak. Dia membungkuk dan menyerang pulau dewa di samping. Cakar naga besar menerobos pertahanan di langit dan kepiting Ao berhasil memasuki makam dewa. HMPH. Guru surgawi bintang 7 mengungkapkan ekspresi tidak rela dan berbalik untuk menyerang kepulauan surgawi di samping. Segera, 3 guru surgawi memasuki kepulauan surgawi satu persatu.
Kepiting Ao telah menjadi master surgawi. Wang Xian melihat pemandangan ini dari jauh dan tersenyum. Begitu dia menjadi master surgawi, dunia pasti akan terkejut. Bang! Pada saat ini, suara tabrakan terdengar. Wang Xian melihat ke depan dan melihat sebuah meteorit bertabrakan dengan meteorit mereka. Di bawah benturan keras, beberapa bangunan mulai runtuh. Di atas meteorit di depan, ada juga ribuan murid yang berdiri di sana. Tabrakan kedua meteorit tersebut tidak menimbulkan pertengkaran di antara para murid. Sebaliknya, mereka mulai berkomunikasi satu sama lain. Yaner, aku akan mengurus beberapa hal. Pada saat ini, Wang Xian berpikir dan berkata kepada Huyaner. Oh, Huyaner sedikit menganggukkan kepalanya dan melihatnya pergi. Saudaraku Wang Xian dan aku, apakah kita berasal dari dunia yang sama? Melihat sosok Wang Xian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak, kemarilah. Ayo pergi. Kami akan pergi ke benua rubah kembar abadi dengan putra surgawi dewa dan murid-murid dari Sekte Dewa Langit Dingin. Aku mendengar dari para murid Sekte Frigid Heaven Divine bahwa, kakak, ada apa dengan auramu? Pada saat ini, Huzi terbang. Ketika dia melihat Huyaner, dia tiba-tiba tertegun. Dia melebarkan matanya dan menatap adik perempuannya dengan tak percaya. Ada apa, saudara? Huyaner menatap kakaknya dengan heran. Adik perempuan, aura di tubuhmu, kenapa aku merasa sangat nyaman melihatmu, dan aku merasa kamu menjadi berkali-kali lebih cantik. Huzi melebarkan matanya dan memiringkan kepalanya saat dia berkata dengan tidak percaya. Apakah begitu? Hehe, baiklah saudaraku, ayo pergi. Huyaner berjalan mendekat dan menarik lengannya saat dia berkata sambil tersenyum. Benar-benar aura alami. Adik kecil, ada apa dengan tubuhmu? Bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar itu? Aku merasa aura di tubuhmu telah banyak berubah. Huzi tidak bisa tidak berkata. Huyaner mengedipkan matanya dan tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Saudara Hu Dongcheng, wanita ini sangat cantik. Ini. Saat Huzi membawa Huyaner ke depan. Di tengah sekelompok orang, seorang pemuda tampan melihat Huyaner dan yang lainnya berjalan mendekat. Matanya menyala dan menatapnya. Pria muda yang dikenal sebagai Hu Dongcheng mengikuti pandangannya dan menoleh. Ketika dia melihat Huyaner, dia tertegun. Jika Huyaner dianggap sebagai kecantikan yang langka di masa lalu, maka Huyaner di depannya begitu cantik hingga mencekik. Jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa Huyaner bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Kakak Sui, bahkan tidak memikirkannya. Ini adalah Huyaner. Dia memiliki kekuatan demigod tingkat puncak, tapi dia sudah memiliki tunangan. Dia tidak bisa tidak melihat Huyaner beberapa kali lagi. Keserakahan di hatinya melintas. Namun, keserakahan ini dengan cepat dibuang ke belakang pikirannya. Jika tunangan Huyaner adalah murid biasa, dia bahkan mungkin merebutnya. Namun, tetap tidak perlu memprovokasi pemuda misterius itu. Itu benar-benar terlalu menyesal. Ekspresi kecewa muncul di wajah pemuda itu saat dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Namun, dia masih berjalan dengan senyum di wajahnya. Halo Nona, saya Sui King Liu dari Frost Sky Divine Sect. Oh, halo. Huyaner sedikit terkejut saat melihat seorang pemuda berjalan ke arahnya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Sayangnya, Nona sudah memiliki tunangan. Jika Anda tidak memilikinya, saya mungkin masih memiliki kesempatan. Haha. Kata Sui King Liu dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Saudari Huyaner, ini adalah Master Sekte Muda dari Sekte Dewa Langit yang Dingin, putra dewa terpilih yang akan menyalakan api dewa. Hu Dongyang berjalan mendekat dan memperkenalkan Huyaner dengan senyuman di wajahnya. Huyaner tersenyum dan mengangguk pada mereka. Senyumnya menyebabkan pemuda di sekitarnya berhenti sekali lagi, dan wajah mereka sedikit malu. Dengan status mereka, sangat sedikit wanita yang bisa membuat mereka kehilangan fokus. Sangat cantik. Di samping, Gu Shaotian tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan saat dia melihat temperamen Huyaner berubah drastis. Setiap cemberut dan senyumnya menarik perhatian. Dia tiba-tiba menyesal jika dia tidak memutuskan pertunangan saat itu. Gu Shaotian. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba masuk ke telinganya. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat berbalik untuk membujuknya. Ayo pergi, saudara Sui. Ayo pergi ke benua rubah kembar abadi.
Saya ingin melihat apakah saya bisa membeli harta karun di sana. Hu Dongcheng berkata kepada para murid Sekte Frost Sky Divine sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Para murid elit dari Sekte Frost Sky Divine dan para murid dari dinasti Harimau Surgawi terbang menuju depan makam dewa. Benua rubah kembar abadi adalah benua buatan manusia yang dikirim langsung oleh kembaran abadi rubah. Di benua ini, ada berbagai macam bangunan seperti restoran dan pelelangan. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan meteorit yang ditempati oleh berbagai faksi. Benua rubah kembar terbuka untuk semua orang, dan ada banyak orang yang tidak terafiliasi yang tinggal di sana. Bab 2186 Murid Dewa-Dewa. Di wilayah barat, Sekte Divine Tiger Dynasty dan Divine Frost dianggap sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas. Dinasti Harimau Surgawi dan ras Surgawi Huwen bersatu. Permaisuri dinasti Harimau-Harimau saat ini berasal dari ras Surgawi Huwen. Pada saat yang sama, permaisuri ini juga ahli terkuat dari ras Surgawi Huwen, sebuah eksistensi di puncak alam dewa. Tanda seru. Bahkan Kaisar Harimau saat ini dari dinasti Harimau Surgawi sangat menghormati istrinya. Sekelompok lebih dari 20 murid inti sedang berjalan-jalan di sekitar benua Twin Fox, membeli barang satu demi satu. Adik perempuan, aku mendapat manfaat darimu kali ini. Hu Zi mengikuti di samping dan berbisik ke Hu Yaner. Hehe. Hu Yaner tersenyum padanya. Adik perempuan, bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat? Lihat apakah Anda bisa mendapatkan saudara ipar untuk membantu saya meningkatkan kekuatan saya di masa depan. Hu Zi terus berkata sambil tersenyum. Saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda tahu bahwa kami tidak nyata. Wajah Hu Yaner sedikit memerah saat dia menoleh ke samping dan berkata. Hehe. Kurasa tidak. Lihatlah betapa baiknya Wang Xian bagimu. Adik perempuanku setidaknya sangat cantik. Lihatlah sekelilingmu. Dari 10 pria yang lewat, 9 dari mereka tertarik padamu. Mereka tidak bisa tidak melihatmu lagi. Hu Zi berkata dengan bangga. Apakah begitu? Mata Hu Yaner berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ayo pergi ke depan. Ada area Taobao yang terkenal di benua Double Fox. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan artefak dewa yang kuat. Aku juga ingin membeli beberapa barang untuk mempersiapkan pembangunan kerajaan suciku sendiri. Seperti yang dikatakan Sui King Liu, dia berjalan masuk dengan senyum di wajahnya. Kelompok itu mengikuti dari kiri ke kanan saat mereka berjalan maju. Di depan mereka ada jalan yang ramai dengan toko-toko mewah di kedua sisinya. Kelompok itu berjalan di sepanjang jalan. Hu Yaner, yang telah menjalani pembersihan tubuhnya dan pohon leluhur, kini memiliki konstitusi khusus. Di antara grup, dia seperti bintang yang mempesona yang menarik perhatian banyak orang kemanapun dia pergi. Khusus untuk pembudidaya elemen kayu, auranya membuat pembudidaya elemen kayu sangat nyaman. Ling Hu Yaner ini sedikit tidak nyaman dan menundukkan kepalanya. Kakak, lihat, kecantikan itu di bawah sana. Sementara Hu Yaner dan yang lainnya sedang berjalan-jalan di jalan. Di sebuah restoran di lantai 2 dekat jendela, seorang pemuda tiba-tiba melihat ke bawah dengan mata berbinar dan berkata kepada seorang pemuda di sebelahnya. Hehe, kakak ketiga, kecantikan seperti apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Buat keributan tentang apa-apa. Pria muda di seberang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak sama. Keindahan ini sangat berbeda. Tidak hanya dia lebih cantik dari yang saya lihat sebelumnya, yang terpenting adalah temperamennya. Pria muda itu menatap ke bawah tanpa berkedip dan berkata dengan mata membara. Hah! Pria muda di sampingnya menatapnya dengan heran saat dia dengan penasaran melihat ke bawah. Ketika dia melihat Hu Yaner di bawah, dia sedikit terkejut. Ini memang berbeda. Dia menyipitkan matanya sedikit saat matanya berkedip dengan kilau yang membara. Ayo turun dan saling mengenal. Pemuda itu segera berdiri dan berjalan turun. Oh, kakak laki-laki. Kakak, aku menyukai dia duluan. Pria muda itu berkata dengan wajah pahit dan segera mengikuti. Para pemuda di samping memandangi kedua tuan muda itu dengan ekspresi kaget. Ini, wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian kedua tuan muda Eternal Twin Fox? Mereka sedikit terkejut dan segera berdiri untuk mengikuti di belakang. Sialan, aku tidak bisa masuk. Pada saat yang sama,
sesosok besar terbang keluar dari Pulau Dewa di posisi makam Dewa Pulau Dewa Abadi jatuh. Dia mengeluarkan geraman rendah dengan ekspresi malu. Sosoknya bergerak dan melayang di kehampaan di sebelahnya. Dewa-dewa-dewa, 7 atau 8 ahli alam Dewa Puncak segera terbang dengan hormat dari samping dan berteriak. Ayo kembali dulu. Sosok Dewa Rubah Ganda bergerak dan menjelma menjadi wanita cantik yang penuh keagungan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Sosoknya berkedip dan dia terbang langsung menuju benua Fox Ganda. Dewa Rubah Ganda, Dewa telah keluar. Dia seharusnya tidak memasuki Pulau Dewa Utama. Kudengar sebelum kami tiba, sudah ada orang yang menemukan tempat ini. Ada juga orang yang masuk, tapi mereka tidak masuk ke Pulau Dewa Utama. Setidaknya ada 1 hingga 2.000 pakar alam dewa di sekitarnya. Ketika mereka melihat Dewa Rubah Ganda keluar, mereka semua berdiskusi dengan kaget. Di langit di atas benua Rubah Ganda, Dewa Rubah Ganda terbang dengan ekspresi tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia merasakan aura khusus. Aura ini menyebabkan ekor rubah atribut kayu di belakangnya bergerak sedikit. Situasi ini menyebabkan dia sedikit terpana. Wajahnya dipenuhi keheranan. Harta karun apa yang membuatku tertarik? Pikirannya bergerak, dan pandangannya melihat ke bawah. Ketika dia melihat sosok cantik di bawah, dia merasakan aura di tubuhnya, dan matanya memancarkan cahaya yang kuat. Sungguh energi atribut kayu yang menakutkan, apa ini? Konstitusi atribut kayu khusus yang kuat, sama sekali tidak ada kesalahan. Sungguh atribut kayu murni, jika dipelihara, puncak terendah dari alam dewa bahkan dapat mencapai alam dewa-dewa yang abadi. Matanya mengungkapkan ekspresi berapi-api. Halo, cantik ini, I am Divine Fox Knight. Di bawah, wajah Huyaner dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat beberapa pemuda yang tiba-tiba muncul di depan mereka, sedikit mengernyit. Di samping mereka, Sui King Liu dan Hu Dongcheng menatap beberapa orang di depan mereka dengan ketidaksenangan. Tapi ketika mereka mendengar nama pemuda itu, mereka sedikit terkejut. Malam rubah surgawi. Murid Sui King Liu sedikit mengerut saat dia bergumam dengan suara rendah. Cepat dan beri hormat kepada Tuan Muda kita Ye. Seorang pria muda di sampingnya berteriak dengan acuh tak acuh. Diam. Namun, saat kata-kata pemuda itu jatuh, malam rubah surgawi meneriakinya dengan enteng. Dia menatap Huyaner dengan senyum di wajahnya. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Saya ingin mengenal Anda. Malam rubah surgawi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia berbicara dengan sangat terus terang. Dengan statusnya, tidak perlu bertele-tele. Ledakan. Pada saat ini, cahaya yang luas menyelimuti tempat ini. Divine Fox Knight, yang mengulurkan tangannya, sedikit terpana. Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke atas. Nona muda, bakatmu tidak buruk. Dewa ini bersedia menerimamu sebagai murid. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Huyaner melihat bahwa orang-orang yang muncul satu demi satu dalam keadaan linglung. Ketika dia melihat wanita cantik dengan 2 ekor rubah di langit, dia sedikit terkejut. Setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Salam, dewa-dewa. Di samping, ketika para pemuda dari Divine Fox Knight melihat wanita cantik di langit, tubuh mereka bergetar. Mereka segera berlutut dan menyapa dengan keras. Salam, Dewa Rubah Ganda. Sui King Liu, Hu Dongcheng, Hu Dongyang, dan yang lainnya juga berlutut di tanah dengan wajah kaget dan berteriak keras. Hanya Huyaner yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Ikuti aku. Saya, Rubah Ganda, tidak pernah menerima seorang murid dalam hidup saya. Kamu yang pertama. Double Fox God Lord sedikit melambaikan tangannya. Bola cahaya menyelimuti Huyaner, membuatnya terbang ke sisinya. Bab 2187-2187, dia tidak memenuhi syarat. Rubah Ganda, Dewa Rubah Ganda Tuan. Langit di atas benua Rubah Ganda dikelilingi oleh bola energi. Huyaner, yang berdiri di samping Double Fox God Lord, sedikit linglung. Dia memandang dewa-dewa di depannya dengan wajah penuh keterkejutan, dan suaranya sedikit bergetar. Tanda seru, kamu bisa memanggilku Tuan di masa depan. Ikut denganku. Double Fox God Lord memandang Huyaner di depannya dengan kegembiraan, wajahnya penuh kejutan. Kejutan yang menyenangkan, kejutan yang sangat menyenangkan. Kali ini, meskipun dia tidak memasuki makam dewa dari Pulau Abadi yang jatuh,
dia bertemu dengan seorang murid dengan fisik yang kuat. Ini adalah hal yang baik untuk Eternal Double Fox. Huyaner memandang Double Fox Master dengan bingung, pikirannya kosong. Master rubah ganda sebenarnya ingin menjadikannya sebagai murid. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini adalah Dewa Guru. Apa, Dewa Guru sebenarnya ingin mengambil gadis itu sebagai murid? Ya dewa kita, Tuan Rubah Kembar sebenarnya ingin mengambil gadis itu sebagai murid. God Master Twin Fox tidak pernah menerima seorang murid. Gadis itu menjadi satu-satunya murid Lord God Master. Ini benar-benar lompatan ke surga. Di bawah, semua orang melihat Dewa Master Rubah Kembar berlutut dengan hormat di tanah. Ketika mereka mendengar kata-kata God Master Twin Fox, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengangkat kepala dan memandang Huyaner dengan iri dan kaget. Guru Dewa sebenarnya ingin menerima gadis itu sebagai muridnya. God Fox Knight dan murid inti rubah kembar abadi lainnya juga mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ingin mereka ajak bicara akan benar-benar menjadi murid dewa mereka. Murid-murid dari dinasti Dewa Harimau, Sekte Frost Sky Divine, dan klan Fox Mark Divine semuanya melihat pemandangan ini dengan kaget. Huyaner sebenarnya telah diambil sebagai murid oleh Dewa Rubah Kembar. Ini benar-benar lompatan ke langit. Dengan itu, seluruh klan Dewa Pola Rubah akan menjadi klan dewa terkenal di seluruh area bintang tak berujung. Klan Dewa Pola Rubah akan bangkit dengan cepat. Lagi pula, ini adalah murid pertama dari Dewa Rubah Ganda. Ayo pergi. Raja Dewa Rubah Ganda berkata kepada Huyaner dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya bergerak, dan dia menghilang bersamanya dalam sekejap. Semua orang melihat ke bawah dengan takjub. Si cantik itu adalah anggota keluargamu. Melihat Dewa Lord Leave, God Fox Knight dan yang lainnya perlahan berdiri dan bertanya pada Sui King Liu yang ada di samping mereka. Tidak, Tuan Muda Ye, dia adalah anggota dari klan Surgawi Tanda Rubah. Sui King Liu buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, dia adalah adik perempuanku. Kami dari klan Surgawi Tanda Rubah. Hu Zi tersenyum dari samping. Oh, adik kandungmu, saudara ini, saya Dewa Fox Knight, murid inti rubah ganda yang abadi. Bisakah saudara ini memperkenalkan adik perempuanmu? Malam rubah surgawi memandang Hu Zi dan berkata dengan sopan. Saya tidak berani. Hu Zi pernah mendengar nama malam rubah surgawi. Melihat ekspresi sopannya, dia buru-buru berkata. Nama kakakku adalah Huyaner. Dia berusia 30 tahun ini. Kekuatannya berada di puncak setengah tubuh. Dia terus berkata, pada usia 30 tahun, di medan bintang yang tak berujung, terlalu berlebihan untuk memanggilnya seorang gadis muda. Huyaner. Huye bergumam dan mengingat nama ini. Tuan Muda Ye, Nona Huyan sudah memiliki tunangan. Pada saat ini, Putri Tian berlari, yang berdiri di samping, tiba-tiba berkata. Murid Huye sedikit menyusut saat dia melihat Hu Zi. Tuan Muda Ye, saudara perempuan saya sudah memiliki kontrak pernikahan. Alasan kenapa dia bisa naik ke puncak setengah tubuh juga karena kakak iparku itu. Hu Zi sedikit mengernyit dan dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Hehe, jangan bicara tentang hal lain. Saudara ini, selamat kepada saudara perempuan Anda karena telah diterima sebagai murid oleh dewa-dewa. Di masa depan, satu orang akan bisa mengendalikan 10.000 orang. Saudaraku ini, kamu harus memanggil keluargamu. Saya percaya bahwa segera, transformasi rubah kembar abadi kami akan mengundang teman-teman Anda dari klan Surgawi Tanda Rubah. Rubah Surgawi kamu tiba-tiba tertawa keras dan berkata kepada Hu Zi sambil tersenyum. Ya, wajah Hu Zi menunjukkan ekspresi bersemangat dan bersemangat saat dia langsung mengangguk. Ras Surgawi Tanda Rubah pasti akan meningkat kekuatannya setelah Dewa Rubah Kembar mengambil saudara perempuannya sebagai muridnya. Hu Dongyang dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sekte Frost Sky Celestial dari dinasti Dewa Harimau Surgawi memandang dengan iri. Perlombaan Fox Mark Celestial bisa dikatakan telah mencapai langit dalam satu langkah. Kakak Hu Zi, ayo pergi. Kami akan segera memberitahu para senior dari ras Surgawi Mark Fox. Semua orang pergi dengan penuh semangat. Dia benar-benar punya tunangan. Melihat Hu Zi dan yang lainnya pergi, seorang pemuda di sebelah malam Divine Fox sedikit mengernyit.
Untuk dipilih oleh Lord Gatlord dan diterima sebagai murid, bakatnya pasti sangat menakutkan. Siapa tahu, dia mungkin bisa melangkah ke alam dewa-dewa yang abadi di masa depan. Tunangannya itu benar-benar beruntung. Pria muda itu terus berkata dengan sedikit ketidaksenangan. HMPH, tunangannya itu tidak layak menjadi murid Dewa Rubah Ganda. God Fox Knight berkata dengan ekspresi yang agak jelek. Dia melihat ke arah pusat benua Rubah Ganda dan berkata, ayo kembali. Yaner, kan, duduk, jangan ditahan. Pada saat ini, di sebuah ruangan di tengah benua Rubah Ganda, Dewa Rubah Ganda berkata kepada Hu Yaner dengan senyum di wajahnya. Ini Tuan Dewa Tuan. Hu Yaner mengangguk dengan ekspresi tertahan. Jangan dikekang. Panggil saja aku Master mulai sekarang. Mulai sekarang, Eternal Twin Fox akan menjadi rumahmu. Tuan Dewa Rubah Kembar berkata dengan senyum di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, secangkir teh muncul di depannya. Aku belum beradaptasi dengannya. Hu Yaner berkata dengan gugup. Hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Double Fox Gatlord menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya dan memandangi tubuhnya. Dengan fisikmu saat ini, aku sangat menyesal. Jika saya bertemu dengan Anda sebelumnya, Anda sudah menjadi ahli tingkat atas. Tapi sekarang belum terlambat. Di bawah pengasuhan saya di masa depan, Anda memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mewarisi mantel saya dan mewarisi Rubah Ganda abadi. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, kamu memiliki fisik terkuat yang pernah aku lihat. Dewa Rubah Kembar tidak pelit dengan pujiannya. Perawakan. Hu Yaner tercengang saat mendengar kata-kata Dewa Rubah Kembar. Dia mengingat perubahan di tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa perubahan pada tubuhnya adalah karena saudara laki-laki Wang Xian. Hanya setelah saudara laki-laki Wang Xian memberinya buah, fisiknya mengalami perubahan yang sangat besar. Fisik saya adalah karena saudara laki-laki Wang Xian. Kekuatan saya juga ditingkatkan oleh saudara Wang Xian. Hu Yaner berkata dengan lembut. Hah, Tuan Dewa Rubah Ganda sedikit terpana. Kilatan cahaya melintas di matanya. Sangat sulit untuk mengubah fisik seseorang. Kecuali ada harta yang menantang surga atau warisan dari orang yang kuat, fisik setiap orang sudah diperbaiki sejak lahir. Fisikmu harus disembunyikan. Itu telah dibimbing keluar. Ngomong-ngomong, siapa saudaramu Wang Xian bagimu? Dia bertanya pada Hu Yaner dengan tenang. Kakak Wang Xian adalah tunangan Yaner. Hu Yaner berbisik dengan wajah memerah. Tunangan. Dewa Rubah Ganda mengangkat alisnya sedikit saat matanya berkedip. Bab 2188. Dia tidak memenuhi syarat. Yaner, ini adalah beberapa teknik kultivasi dan beberapa informasi. Coba lihat di sini. Saya akan meminta seseorang untuk memberitahu anggota ras surgawi pola rubah. Ya Tuan. Saat dia melihat punggung Dewa Rubah Ganda menghilang, Hu Yaner melihat informasi pada manual rahasia di sampingnya dan mengukur tubuhnya sendiri. Tanda seru. Fisik saya jelas sangat biasa. Itu baru membaik setelah saudara Wang Xian memberi saya buah itu. Buah yang diberikan oleh saudara Wang Xian kepadaku pastilah buah surgawi yang kuat. Ini, lebih baik jika aku tidak memberi tahu guru. Hu Yaner melihat ke depan dengan bingung saat dia berpikir sendiri. Meskipun itu adalah kesempatan besar baginya untuk diterima sebagai murid oleh dewa, menurut pendapatnya, saudara laki-laki Wang Xian masih lebih penting. Beberapa hal harus dirahasiakan. Bahkan jika dia adalah murid dari Dewa Rubah Ganda di masa depan. Laki-laki, Tuan Rubah Kembar datang ke aula besar dan berteriak ke sekeliling. Tuan Dewa, apa perintahmu? Segera, seorang penatua masuk dan menyapa dengan hormat. Panggil orang-orang dari keluarga Yan Er. Juga, periksa beberapa informasi tentangnya, terutama situasi tunangannya. Tuan Rubah Kembar menginstruksikan yang lebih tua. Ini Tuan Dewa Tuan. Orang tua itu segera mengangguk dan berjalan keluar. Dia punya tunangan. Guru Double Fox God bergumam dan sedikit mengernyit. Dia telah menerima seorang murid perempuan. Sebagai seorang wanita, dia mengenal gadis-gadis dengan sangat baik. Jika muridnya menjadi Master Dewa Abadi di masa depan dan tunangannya adalah masternya, bagaimana Rubah Ganda Abadi bisa menyetujuinya? Dia menerima seorang murid sehingga Rubah Kembar Abadi dapat terus hidup. Tapi Yaner masih perawan. Mudah dipecahkan. Segera, alis Dewa Rubah Kembar mengendur dan dia bergumam pelan. Dewa Rubah Kembar telah menerima seorang murid.
Seorang gadis dari ras surgawi tanda rubah telah diambil sebagai murid pribadi oleh Dewa Rubah Kembar. Murid pertama Dewa Rubah Kembar. Gadis bernama Huyaner itu telah terbang ke langit. Sekarang, seluruh ras Foxmark Celestial telah menjadi kaya. Murid pribadi Dewa Rubah Ganda. Berita tentang Double Fox God Lord menerima seorang murid dengan cepat menyebar ke seluruh benua Double Fox dan menyebar ke segala arah. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Pulau Dewa Abadi yang jatuh. Berita mengejutkan ini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Segera, semua faksi di wilayah barat menerima berita ini. Apa? Yaner telah diterima sebagai murid oleh Dewa Rubah Rangkap. Namun, pada saat ini, ras Huwen Celestial dan kelompok ahli alam dewa dari dinasti Harimau-Harimau menatap Huzi dan pemuda lainnya dengan kaget. Ya, ayah. Penatua pertama, tuanku. Yaner telah dibawa pergi oleh Dewa Rubah Ganda. Agaknya, ahli rubah ganda abadi akan datang dan memberitahu kami segera. Huzi mengangguk dengan penuh semangat. Murid Hudongyang dan Hudongcheng juga mengangguk berat. Bagus. Putri saya telah diambil sebagai murid oleh Dewa Guru. Hahaha. Bagus, bagus. Bagus. Murid-murid kita dari ras surgawi tanda rubah telah diambil sebagai murid pribadi oleh Dewa Guru. Perlombaan Foxmark Celestial kita akan bangkit. Hu Fei dan para ahli ras Huwen Celestial juga mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka tahu apa artinya Huyaner diterima sebagai murid oleh dewa-dewa. Selamat, selamat, selamat untuk ras Huwen Celestial. Para dewa dari dinasti Harimau Surgawi berkata dengan ekspresi iri. Aku akan segera memberitahu Kaisar Harimau dan Permaisuri. Seorang penguasa dinasti Harimau Surgawi segera berkata. Ras Huwen Celestial dan dinasti Divine Tiger seperti cabang. Jika Huyaner diambil sebagai murid oleh dewa-dewa, dinasti Harimau Surgawi juga akan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Terlebih lagi, saat ini, dengan masalah yang begitu besar, dia harus segera memberitahu Kaisar Harimau dan Permaisuri. Dia percaya bahwa mereka akan bergegas secepat mungkin. Suara mendesing. Pada saat ini, 5 ahli rubah ganda abadi terbang. Masing-masing dari 5 tetua berada di puncak keadaan yang saleh. Mereka tahu apa artinya Dewa Abadi Dewa menerima murid. Itu berarti Huyaner mungkin penerus rubah kembar abadi di masa depan. Mereka secara alami sangat berhati-hati saat menghadapi klan Huyaner. Kamu seharusnya berteman dengan klan Dewa Pola Rubah, kan? Puncak ahli negara yang saleh terbang dan menangkupkan tangannya ke arah klan Dewa Pola Rubah dengan senyum di wajahnya. Tuan, kami. Klan dewa bermotif rubah dan dinasti Dewa Harimau Dewa melihat pakaian 5 lelaki tua itu dan merasakan kekuatan mereka. Mereka dengan cepat menanggapi dengan hormat. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Selamat kepada murid klan dewa berpola rubah karena telah menjadi murid pribadi Tuan Dewa Rubah Ganda Dewa kita. Dewa kita Dewa Tuhan mengundang kalian semua untuk menjadi tamunya. 5 tetua alam dewa puncak berkata dengan sopan. Pakar alam dewa dari klan dewa berpola rubah dan dinasti Harimau Surgawi semuanya bersemangat saat melihat pemandangan ini. Terima kasih, SIRS, telah datang untuk melaporkan ini. Ini adalah kehormatan klan dewa berpola rubah kami. Penatua pertama dari klan dewa berpola rubah buru-buru berkata. Baiklah, ayo pergi. 5 ahli alam dewa puncak mengangguk dan memimpin mereka menuju benua rubah ganda. Ketika faksi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka memandang anggota ras langit berpola rubah dengan iri. Wang Xian, yang terletak di sisi timur Valen Immortal Island, tidak tahu bahwa karena perubahan fisik Huyaner, Dewa Guru telah mengambilnya sebagai murid pribadinya. Dia berdiri di atas meteorit dan memandangi kelompok pengawal naga di depannya dengan senyuman di wajahnya. Ada lebih dari 2000 pengawal naga. Penjaga naga jatuh sedang dihidupkan kembali. Di antara 2000 penjaga naga di depannya, ada 30 yang telah menyalakan api dewa, dan 50 yang telah mencapai puncak alam dewa dan memiliki kekuatan tempur dari alam dewa. Artinya, ada sekitar 80 penjaga naga yang memiliki kekuatan tempur dari alam dewa. Pada dasarnya, semua penjaga naga telah naik 1 level. Ao Jian sekarang memiliki kekuatan tempur puncak alam dewa. Bersama dengan Aoki Tian dan Aoki, ada 8 puncak alam dewa di Istana Naga. Salah satunya adalah naga iblis gelap yang sangat dekat dengan dewa-dewa realem. Selanjutnya, Ao Dia adalah dia yang berperang melawan dewa surgawi yang abadi.
Setelah kita kembali kali ini, bawa dia kembali bersama kita. Kemudian, kita akan pergi ke petir abadi. Akan lebih baik jika kita bisa membunuhnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ao Jian, tunggu Ao He keluar. Kalian akan bertemu dengannya terlebih dahulu. Wang Xian menginstruksikan dia yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Kepiting Ao menganggukkan kepalanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke arah barat. Dia pergi satu demi satu. Hu Yaner mengira dia akan pergi. Sudah beberapa jam. Sudah waktunya baginya untuk kembali dan melihatnya. Ketika dia memikirkan Hu Yaner, Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ketika Wang Xian tiba di meteorit itu, dia menyadari bahwa tidak ada orang lain di atasnya. Dia tertegun sejenak. Kemudian, dia mengerutkan kening perlahan dan melihat sekeliling. TSK, wanita dari ras surgawi berpola rubah itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar diambil sebagai murid pribadi oleh Master Ras Surgawi Rubah Ganda. Ras Master of Double Fox Celestial pasti menyukai bakat Hu Yaner. Kalau tidak, dia tidak akan menerimanya sebagai muridnya tanpa alasan. Pada saat ini, ada diskusi samar yang datang dari sekitar. Wang Xian mengangkat alisnya.